Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul muta'addibin wa sayyidus sabiqin wa sayyidu anwaril alawiyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Habibir Rahman As-Sayyidil Akwan Al-Hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli an. Adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Amma ba'd, yang sama-sama kita cintai guru kita Habibana Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Begitu juga yang sama-sama kita cintai Al-Habib Faqih bin Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Begitu juga yang sama-sama kita cintai Al-Habib Ali As-Saqaf. Begitu juga yang sama-sama kita cintai Al-Ustadz Taha Diban. Begitu juga yang sama-sama kita cintai Ustadz Khalid. Dan begitu juga yang sama-sama kita cintai akhina al-kiram Ustadz Jamaluddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga cinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hubungan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melanggengkannya sampai nanti kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atas kesempatan yang selalu dan selalu ada untuk kita semua. Mudah-mudahan kesempatan itu akan selalu ada sehingga kita bisa bertaqarrub kepadanya setiap saat. Mudah-mudahan kesempatan itu selalu ada dan kita bisa mendekat kepadanya dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur, hamba yang selalu membalas nikmatnya dengan ucapan terima kasih, hamba yang selalu membalas anugerahnya dengan beribadah mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga salawat serta salam Allah teriring untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua akan tergolong dan termasuk di antara mereka yang akan mendapatkan kesempurnaan, yakni mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ingatkah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap kali beliau dibangunkan oleh Allah, dan kemudian tidaklah Rasulullah itu dibangunkan oleh Allah dari tidurnya, melainkan yang pertama kali terlontar dari lisannya adalah puji dan syukur kepada Allah. Tidaklah Rasulullah dibangunkan oleh Allah dari tidurnya, melainkan yang pertama kali terucap dari lisan Rasulullah adalah nama Allah. Tidaklah Allah membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari tidurnya, melainkan yang pertama kali muncul keinginan di dalam hati Rasulullah adalah untuk beribadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua dicatat di dalam sejarah bahwa Rasulullah itu apabila beliau sujud,
maka sujudnya akan terhenti ketika adzan fajar tiba. Maka sujudnya akan terhenti ketika adzan subuh telah datang. Dan sejarah juga mencatat bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ruku', maka ruku'nya hanya akan dihentikan oleh datangnya atau masuknya waktu subuh. Dan kemudian ketika waktu subuh masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat dan meminta kepada Allah. Apa munajat Rasulullah? Apa yang diminta oleh Rasulullah? Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, berikan kepadaku, jadikan wahai Allah di dalam hatiku ini cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar hatinya diterangkan, agar hatinya dicahayakan, agar hatinya diberikan sinar. Kenapa? Karena apabila hati telah bercahaya, hati telah terang, maka hati itu akan lapang terhadap apa yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri. Dan setelah Rasulullah meminta cahaya untuk hati, maka kemudian Rasulullah langsung loncat meminta agar kuburnya diberikan cahaya. Apa hubungan antara hati dan kubur? Sehingga Rasulullah langsung meminta, setelah minta cahayakan hatinya dan kemudian meminta cahayakan kuburnya. Bukankah kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur itu bisa menjadi taman daripada taman sorga, dan sebaliknya kubur itu bisa menjadi kebun daripada kebun neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menjadikan kubur kita termasuk daripada kebun sorga. Amin, amin ya rabbal alamin. Panjang munajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dunianya, terhadap jasadnya, dan juga terhadap akhiratnya. Maka oleh karenanya, hal itu adalah salah satu sunnah yang harus kita kerjakan. Hal itu adalah salah satu sunnah yang harus kita lakukan. Sehingga setelah Rasulullah SAW bermunajat, maka munajat itu terus tersambung. Dikerjakan oleh Ahlul Bait, dikerjakan oleh keluarga Rasulullah, kemudian dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, dikerjakan oleh tabi'in, dan kemudian sampailah kepada kita saat ini. Maka beruntunglah mereka yang bermunajat seperti munajatnya Rasulullah. Maka berbahagialah mereka yang berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan ilaqah. Ini yang dimaksudkan dengan rabitah, bahwa kita harus mengikat segala sesuatunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya kesinambungan itu diikuti oleh Ahlul Bait, diikuti oleh sahabat, diikuti oleh tabi'in, agar hati mereka tidak terputus kepada Rasulullah. Maka yang ingin ulun sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini, berkenaan dengan Isra wal Mi'raj, berkenaan dengan haul Gurunda tercinta Sayyidil Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan, adalah kita selaku murid, maka tidak henti-hentinya mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada ikhwan, akhwat, kepada kawan-kawan semuanya, bahwa kita memiliki janji, bahwa kita memiliki ikatan. Maka jangan sampai janji itu terlepas, jangan sampai ikatan itu terputus. Terkenang beberapa puluh tahun yang silam, di tempat yang sama yang kita di dalamnya saat ini duduk, di tempat yang sama yang di dalamnya saat ini kita berzikir. Dulu disinilah kita ditawajuh oleh beliau. Dulu disinilah kita diajarkan
tentang syariat oleh beliau. Dahulu disinilah kita diajarkan untuk selalu dan senantiasa mencintai Rasulullah. Maka ketika kita mengenang, maka itu akan menguatkan ikatan kita terhadap beliau. Tidakkah para sahabat mengunjungi tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah? Tidakkah Ahlul Bait mengunjungi tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah? Tidakkah tabi'in mengunjungi tempat di mana tempat itu pernah dikunjungi oleh sahabat dan keluarga Rasulullah? Maka ketika kita berkunjung di tempat ini, dulu Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan datang ke tempat ini pertama kali. Maka salah satu kewajiban bagi putra-putra beliau untuk datang ke tempat ini agar kenangannya, agar ikatannya tidak terlepas dari sang guru, agar kenangannya, agar ikatannya tidak terlepas dari apa. Begitu juga kita selaku ikhwan dan akhwat. Oleh karenanya, ketika kita menghubungkan ikatan kita dengan guru, maka di situ akan muncul cahaya yang dimintakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menginginkan cahaya itu, maka mereka pun tidak pernah menghilangkan ingatan mereka, bahkan terhadap tempat-tempat yang dikunjungi Rasulullah pun mereka tidak pernah melupakannya. Bagaimana dengan tempat di mana di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, mudah-mudahan di malam yang berbahagia ini, di malam yang penuh keberkahan ini, di malam yang penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjagakan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memperkuat ikatan kita dengan sang guru, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu dan senantiasa tidak memisahkan kita dengan beliau sampai nantinya kita semua akan berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cahaya itulah yang tidak pernah padam dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus pada masa keluarga Rasulullah, pada masa sahabat-sahabat Rasulullah, pada masa tabi'in dan sampai kepada kita saat ini. Maka siapa saja yang berpegang, siapa saja yang senantiasa mengikuti, dan siapa saja yang senantiasa berjalan di jalan mereka, maka berarti merekalah orang-orang yang terbimbing. Maka berarti merekalah orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terlepas dari wilayah mereka. Bukankah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau disebutkan bahwa di dalam bulan Rajab beliau selalu yufarrigu nafsahu. Beliau selalu mengosongkan waktunya. Agar apa? Agar bisa mengingat segala yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah pada bulan Rajab. Maka beliau tidak hanya sekedar mengingat, tapi juga beliau mencontoh serta melakukannya. Beliau tidak hanya sekedar mengingat, tapi beliau juga melakukannya. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati mereka adalah inginnya, hendaknya, maunya mereka berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami pada bulan Sya'ban. Dan ya Allah, sampaikanlah kami semua pada bulan Ramadan. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya ya Allah, melainkan semuanya adalah atas kehendak-Mu, melainkan semuanya adalah dengan kekuatan-Mu, melainkan semuanya adalah atas apa yang telah Engkau tetapkan kepada kami.
Dan ya Allah, jadikanlah malam-malam Rajab ini bagi kami adalah malam di mana kami menguatkan hubungan kami dengan kekasih-Mu Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah malam-malam daripada bulan Rajab ini di mana kami menguatkan hubungan hati kami dengan guru-guru kami. Dan jadikanlah di malam-malam Rajab ini ya Allah, kami mendapatkan cahaya seperti yang telah Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada diri ulun pribadi. Kurang lebihnya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.